itu? Kalau Jurus. di UGM saya jurusannya psikologi. Kalau di ISI itu saya kebetulan seni rupa murni. Nah itu kan kalau sudut pandang tentang ilmiah ya kemungkinan besar akan mengatakan sama. Longsor karena tanahnya gembus itu ya memang benar ya. Cuma itu tidak, maksudnya kenapa ini kok bisa seperti ini gitu loh. Ya, Apakah itu kan ada sebab dan akibat, itulah orang-orang yang zaman sekarang berpikiran seperti itu. Apalagi seumpama SP ini adalah dari kalangan orang yang notabene itu mungkin tidak berpakaian seperti ulama ya. Kalau di mayoritas Nusantara itu kan agamanya Muslim ya. Kenapa saya harus bilang seperti itu? Berpakaian seperti pakai jubah, pakai apa semuanya itu. Apakah kira-kira itu orang-orang yang memandang secara penampilan itu juga akan menerima nih Kang? ya ada kemungkinan kalau menurut saya. Karena kan dia sudah basically-nya itu semua keyakinan yang datang ke Nusantara itu adalah dari luar. Tapi kan Jawa itu sebetulnya punya agama sendiri gitu loh. Bukan agama sih, dalam arti dia punya tata cara untuk menyembahnya itu kan. Dalam arti yang disembah itu kan sama, monoteisme. Mau yang kita sebut Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal atau siapapun itu, Gusti Allah, apapun. Tapi kan junjungannya sama gitu loh. Kan ya tidak terlepas dari itu, kalau ini logika saya ya. Dalam arti karena orang belum tahu pakemnya, koridornya itu di mana. Di saat kita jalan lurus, kalau kita rada melenceng, kita harus kita balik. Dan kebanyakan orang itu kalau udah melenceng ke kiri, ya ke kiri terus. Ke kanan terus, tapi nggak tahu balik lagi lurus jalan. Gitu. Nah, sama halnya tadi jenengan bilang, kok kenapa alam begini? Kalau secara ilmiah pasti ahli geologi itu pasti ada punya dasar. Mereka bilang seperti ini, bla 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 segala macam. Kalau saya pribadi ya saya cuma ngiteni aja ada sesuatu, kenapa di tempat ini gitu. Balik lagi, saya lihat lagi di situ ada apa, mayoritas apa, dan melakukan apa yang tidak dikehendaki leluhur situ gitu loh. Kalau saya bukan berarti ya kalau logikanya kan, kalau secara ininya kan ring of fire kita semua ini geologinya, ya kan. Satu meledos nih pipeline-nya, pipanya itu yang di bawah pasti akan muncrat semua, nyembur semua. Cuma kan kembali lagi, karena di Nusantara ini banyak orang-orang pintar dan orang-orang yang bisa lah ya memohon, dalam arti yang ditahan, jangan meledos dulu, gini dengan pertimbangannya apa ya saya juga nggak tahu gitu kan, karena kan banyak seperti itu. Nah, kalau saat sekarang kita nggak bisa prediksi kalau alam itu, kalau menurut saya, karena saya BMKG aja bisa meleset gitu loh. Hujan es pun saya ngerasain. Jadi waktu saya naik ke Gunung Salak, tiba-tiba hujan. Kok tajam banget ya, saya kebetulan naik motor kan. Tak cetok datang. Ini kenapa nih, kok aneh banget nih, fenomenal apa lagi ya kan? Saya pikir begitu kan. Ini ada sesuatu, cuman ya udah saya pikir ya mungkin suhu kan berubah, apalagi kita global warming segala macem bla bla bla, dan istilahnya tumpah gebluk segala macam itu yang COVID, dan nantinya bakal ada mungkin ada pembersihan lagi gitu ya, balik lagi kan, kalau orang-orangnya sudah kembali ke jalannya sesuai, mungkin itu bisa nggak terjadi gitu loh. Tapi kalau tetap kekeh menurutnya dia benar, dan itu menurutnya dari yang Maha Kuasa, Gusti Allah itu, ya banyak doa lah. Iya. Ya kalau akhir-akhir ini juga prediksi BMKG yang seharusnya kita sebenarnya bulan-bulan ini memasuki hujan yang begitu deras nih ya. Tapi pada kenyataannya ya udah hujan, tetapi kan masih arang nih ya. Seharusnya menurut BMKG itu kan lagi deras-deras nih. Ini memang saat-saat ini itu betul ya, sebagaimana pernah dikatakan Prabu Joyoboyo, yang alam semakin susah untuk ditebak atau diprediksi atau diramalkan, itu bahasanya itu kan dulu gitu. Kita sebenarnya sudah memulai masuk ini, dan
yang paling kita rasakan ya, apa yang dikatakan Prabu Joyoboyo atas kebenarannya dalam ramalannya itu, hari itu terasa semakin sebentar. Ngerasain kayak gitu nggak kan? Iya, udah semakin dekat kalau menurut saya. Semakin dekat dan ada kemungkinan itu ya balik lagi, tergantung ya dari nanti. Karena kan negara kita ini kan negara demokrasi dan dipimpin oleh presiden gitu. Makanya banyak yang kadang-kadang ada SP adalah presiden. Kalau menurut saya itu bukan. Oke, ini dari Danis ini tahu banget sih ya rokoknya. Iya habis bener. Saya nggak punya rokok kan malam hari ini. Puasa lah, nggak ngerokok, nggak ngopi. Iya ada habis rokok saya. Oke, itu ya betul sekali ya Kang. Kita kembali lagi kepada apa namanya itu tadi tentang geologi ya, tentang alam. Maksudnya ini bukan membetulkan ramalan Joyoboyo bukan ya, tetapi kita harus mengiyakan apa yang kita rasakan. Iya nggak sih gitu loh maksudnya. Kita jangan gengsi untuk mengakui gitu loh. Bukan saya mendukung membenarkan itu tidak, tetapi ya kembali lagi kepada para sahabat semuanya, ke hati para sahabat semuanya. Nah kembali lagi kepada yang dikatakan Prabu Joyoboyo itu ramalannya tentang kehadiran Sang Kirasi Satrio Piningit ini yang untuk Nusantara ini, menjadikan Nusantara ini loh jinawi, makmur, jibar jibur gitu bahasanya seperti itulah. Nah menurut sampean ini untuk alam Nusantara ini kira-kira itu akan seperti apa ini Kang? Ataukah benar-benar akan menjadi suatu patokan untuk seluruh negara-negara lain ini nanti di akhir zaman ini atau di zaman huru hara ini Kang? Mungkin satu-satunya yang ada pangan itu di Nusantara nih kira-kiranya seperti apa nih Kang? Ya kalau kita lihat nih karena negara-negara lain tuh gencar-gencarnya membangun gedung ya. Jadi sawah pertanahan itu kan dibangun gedung semua itu. Ya kalau saya pribadi karena saya kebetulan saya udah muter keliling Indonesia, Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Papua, saya lihat ya gimana ya? Kalau secara agamisnya zamannya itu adalah ya memang tanahnya subur dan dia kaya. Kayak waktu saya ke Kalimantan pun 2018 itu 2017-18 itu ya kita nanam apa aja tumbuh. Walaupun ibaratnya panas ya, tapi ada beberapa tanaman itu yang di sana itu tumbuh. Dan itu yang saya belum sempat belajar dengan orang pedalaman di sana, khususnya Dayak, karena mereka bisa mengetahui ini tanaman panas atau obat-obatan lah herbal ya, untuk panas atau dingin gitu. Oke. Jadi kalau tadi dengan bilang seperti itu ya nggak menutup kemungkinan karena itu mungkin akan menjadi rebutan karena tanah kita tuh tanah kaya kayak kolam susu kayak Kus Plus lagunya Kus Plus kolam susu kan. Oke, itu ya teman-teman bahwasanya menurut narasumber sudut narasumber seperti itu. Nah, nantinya itu kan kalau di zaman pagebluk atau zaman kesengsaraan ini ya. Nanti itu seluruh umat ya, khususnya Nusantara aja. Nah, kita nggak usah terlalu jauh ke dunia. Itu kan ada peceklik pangan itu. Itu kira-kira seperti apa untuk mengantisipasi hal itu, Kang? Nah, kalau dari perjalanan saya kemarin itu kebetulan ke Gunung Halimun itu, jadi mereka punya lumbung-lumbung padi yang mitosnya ceritanya itu untuk sampai 100 tahun ke depan itu tidak akan habis. Masya Allah ya. Itu udah persiapan itu ya, Kang ya? Ya, kalau yang versi apa ya beliau sih tidak bilang Uga Wangsit Siliwangi, cuman berdasarkan petunjuk aja. Makanya dari mereka hidup nomaden, pindah-pindah tapi makin lama makin naik, dia muterin itu Gunung Halimun dan nanti Gunung Salak, kan itu kan nyambung kan, dan nanti akan kembali lagi ke Bogor. Bilangnya begitu. Kayaknya juga nggak tahu kan bener apa enggak, kita tinggal tunggu waktu, masalah waktu aja itu kan. Oke ya.
Ya itu, padahal di luar sana kadang ada yang sudah benar-benar mempersiapkan dan peduli nih. Kalau kita tuh seharusnya gini ya, kalau memang kita diperjalankan nih, semuanya sampean ini terpilih nih Kang. Apa yang sampean akan lakukan untuk saya ini, maksudnya untuk masyarakat, untuk orang-orang kecil seperti saya itu seperti apa nantinya Kang? Seumpamanya nih, sampean yang terpilih nih jadi satro piningitnya nih. Ya jalanin aja apa yang kita bisa bagikan. Karena kan kita networking kan. Saya kenal dengan juga baru, dalam arti habis itu saya punya networking misalkan di daerah ini dengan butuh apa, jadi kita saling kolaborasi untuk membantu. Dalam arti bagaimana ya kita bisa memakmurkan lah sekitarnya walaupun tidak berlebih ya, tapi minimal cukup makan dan Iya iya. gitu loh. Kalau saya pribadi loh ya, saya juga nggak tahu kalau karena kalau waktu kemarin jenengan sempat tanya ke depannya itu, karena banyak hal yang saya lihat yang mungkin di daerah-daerah sini punya kelebihan, di daerah sana punya kelebihan, kita bisa apa ya, saling bantu lah dalam arti ngembangkan sayap sama kayak Kang Mikael bilang, mau di mana? Butuh apa? Ada gitu ya kan. Soalnya Kang Mikael itu luar biasa. Iya, butuh apa nih ya kan? Bisa. Itu ada gitu. Itu ya maksudnya secara manusiawi ya kita perlu ikhtiar lah. Di sinilah seharusnya orang-orang yang diperjalankan ini sudah cari evolusi nih ya. Semuanya berkenal dengan Kang Iko nih. Kang Iko di situ di Bogor. Kang Iko sampean saya tugaskan seumpamanya ya orang-orang yang diperjalankan ini seumpamanya nih. Saya tugaskan di situ harus mengamankan cadang makanan seperti ini ataukah Kang Iko kamu harus menjadi salah satu orang-orang yang mampu membimbing hati kolbu orang-orang yang mau selamat nih di akhir zaman. Seharusnya seperti itu dah Kang. Jadi tidak melakukan apapun ya. Saya semuanya kayak saya nih, seumpama perjalanan nih, tapi saya hanya duduk di rumah tidak melakukan apapun. Kalau saya ini kan sebenarnya visi Padepokan Lokajaya juga ingin ya pertama mencari satu ini dan menyatukan orang-orang yang diperjalankan ini supaya bisa untuk saling sinergi, saling bahu membahu itu loh. Ada visi misinya itu dijadikan satu orang-orang yang diperjalankan. Disitulah nanti akan apa namanya memberikan yang terbaik untuk Nusantara dan menyelamatkan masyarakat yang seumpama itu terjadi benaran yang seperti mana yang kalau di Al-Quran itu pasti terjadi lah namanya dukhon itu pasti itu